Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Tapi, wah ini Kabrowsing sih harusnya singkat. Nggak bakal ribet-ribet banget. Nggak banyak banget pengumuman-pengumuman kayak tanggal dan segala macem. Karena kalau pengumuman tanggal kayak ISF, terus hal-hal yang penting berbau kompetitif, itu tuh udah di Kabrowsing yang sebelumnya. Nah, Kabrowsing sekarang, ini gue bikin dadakan banget ya kan. Gara-gara gue baru balik abis MPL, langsung bikin video. Dan teman-teman mungkin bisa lihat sendiri di sini gue record jam 1.42 pagi. Jadi emang ini kan hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah hari kedua untuk MPL minggu yang keempat. Tapi gue bakal buat Kabrowsing ini karena memang tiba-tiba ada banyak banget announcement. Dari tim-tim PH ada, dari tim-tim Indo juga ada, MDL MPL ada semuanya. Kalau begitu kita mulai dulu dari Eko nih teman-teman. Browsingan pertama kita datang dari juara MPL season 11 kemarin. Dan juara season 11 dari MPL Philippines adalah Eko. Namun buat sekarang Eko bakal tetap ngebawain Benny, Yawi, Carl, Sanford, Sanji, tapi ditambah JP. Wah, ini gue penasaran sih. Kemarin waktu WCG ya kan, waktu WCG tuh Eko yang ini kalah sama Eko MDL teman-teman. Dan emang itu ada Carl TZ, ada Benny QT juga. Jadi gue lebih penasaran sama bagaimana development mereka setelah menjadi juara di season yang ke-11. Terus sekarang mereka balik lagi cuma nambahin JP doang. Dan ya Eko tetap bakal jadi calon tim yang kuat lah. Karena mau bagaimanapun dengan announcement ini harusnya teman-teman bakal ngerti kenapa gue bilang Eko bakal jadi tim yang tetap kuat jatuhnya. Ini salah satunya. Blacklist International juga udah mengumumkan roster untuk season ke-12 teman-teman. Jadi tanggalnya memang belum ada sih MPL Philippines ini, tapi udah mulai ada beberapa pengumuman nih. Ada Edward, Oheb, Haji, Yue, Ol, Rene J, Sensui, Kimpoy, Aeon, Dexter, Kalat, Bonchan, dan juga Master The Basic. Wih, ini coachnya 4. Dexter, Kalat, Bonchan, Master The Basic. Ini kan, coachnya banyak juga dilihat-lihat ya buat Blacklist. Karena kalau misalkan kayak player kan cuma sampai Aeon nih harusnya. Aeon, Kimpoy, tapi ada Sensui. Nah ini yang menarik teman-teman. Gak ada nama Hades. Iya gak sih? Mana Hades? Gak ada nama Hades. Jana Cutie gak ada. Yang ada siapa? Sensui. Nah for your information teman-teman, Sensui ini top 1 retributionnya waktu MPL Philippines season lalu. Dan kalau nggak salah Sensui ini di bawahnya ada KLTZ, apa ada WISE gitu, gue lupa. Dan emang dia ini mantan punggawa dari Onyx PH. Nah, gue lebih penasaran sama Blacklist ketimbang sama Eko. Oke, anggaplah Eko tuh ya udah tim kuat. Tapi Blacklist ya, Blacklist tanpa adanya V-Wise yang kabarnya sih bakal rehat. Ini bakal jauh lebih menarik menurut gue untuk line up ini ya. Karena kalau ngeliat dari junglernya, junglernya udah kuat banget nih. Ada Sensui, mid lanernya ada Haji ya kan. Gold laner Oheb, MVP M3, XP lanernya Edward. Wah, gue lebih penasaran sama siapa yang nanti bakal ngisi roamernya. Kalau Rene J, wah, gue nggak tahu sih Rene J bakal seberkembang apa. Apalagi di Blacklist ya kan, bareng sama Bonchan juga yang sekarang jadi coach. Terus gue lebih penasaran sama gimana nantinya Sensui yang bakal gantiin retrinya Wise yang termasuk ke top 3 retribution atau jungler di PH. Kita tunggu nih. Blacklist juga cikal bakal tim kuat juga di PH. Ya gimana nggak kuat, mereka aja kemarin top 2 ya nggak? Selanjutnya ada RSG Philippines. Jadi RSG Philippines ini masih bersama dengan Coach Panda. Masih ada Light juga di dalamnya. Tapi ya bedanya sekarang ada Aqua, Irat, Eman, Soul, Nuts, Light, dan juga RTZ. Tidak ada Demon Kite. Dan buat teman-teman yang penasaran Demon Kite kemana, nonton videonya sampai akhir. Karena announcementnya gak cuma MPL Philippines. Nah tapi kalau boleh berkomentar sedikit ya, RSG Philippines ini jangkarnya masih di Light. Dan gue kayak bakal nungguin sih kalau misalkan emang si Light ini bener-bener perform lagi, prime time-nya muncul lagi. Tapi dia jarang underperform sih. Jadi emang bergantung sama junglernya nanti Irad. Apakah dia bakal muncul dengan Lancelot prime waktu season 11 kemarin, atau ya udah kayak tinggal sekedar kenangan gitu loh. Yang gak kalah menarik adalah kalau kita ngelihat tadi ada Sensui yang pindah dari Onyx PH ke Blacklist International. Yang bener-bener menurut gue mencuri perhatian gue adalah Smart Omega. Karena Smart Omega ini, ya gue sebutin dulu ya, ada Andoryu, itu Max. Wah, itu Max balik lagi ya kan. Ryota ini adalah XP laner mantan Onyx PH.
Ada Caknu lagi yang akan bermain, Coach Stronger, dan ada Ribo teman-teman, juara M2 World Championship waktu sama brand esports, waktu sama View, waktu sama Carl TZ. Dia balik lagi. Wah, ini kalau gue ngeliat Ribo main lagi tuh kayak, gue ingetnya kayak Rek juara M Series terus balik lagi gitu loh. Ribo juga kan kebetulan ada di era yang sama kayak Rek teman-teman. Dia juga pernah menang M Series, pernah juara SEA Games juga, dan bahkan pernah tanding bareng sama si Rek itu waktu di 2019. Makanya ini jadi pembuktian juga gak sih buat Smart Omega, terutama Ribo ya, apakah pensiunan yang comeback lagi ini di level MPL PH bakal tetap perform atau enggak. Karena kalau di MDL kebetulan dia ya begitulah teman-teman ya. Terus ada Jom, Kelra sama Spidey. Ini untuk beberapa nama baru ya kan, kayak Andoryu sama Spidey. Gue jujur belum tahu untuk role-nya, tapi buat Kelra, Ribo sih ini yang bakal menarik perhatian gue. Apakah Ribo bakal jadi starting line up? Karena kalau lihat dari line up si Smart Omega ini, harusnya mereka adalah line up yang udah punya pengalaman. Apalagi Kelra sih, dia sangat-sangat lihai banget untuk masalah gold lane. Selanjutnya adalah announcement dari Minana EVOS. Jadi udah bukan next play EVOS lagi teman-teman, tapi Minana EVOS. Wah, jatuhnya yang gue lihat ini kayak harusnya sih berarti bukan next play yang pegang slot untuk MPL Philippines ya, tapi EVOS teman-teman. Karena yang collab di depannya kan namanya kan harusnya next play EVOS, jadi Minana EVOS. Tapi untuk nickname-nya nih ya, ini yang paling menarik adalah ada AR yang di spotlight nih. Kayak Spider Milezar, Kezenar, Lancesiar, Lord Jemar, Sumpakar, Goyongar, Lansuar, Domengar, Bruskoar, sama Boyetar. Oh, ini marga R semua ya, karena sebelumnya Minana Esports dikenal dengan DR teman-teman. Ada tuh pokoknya kayak belakangnya tuh DR. Kalau di kita kan kayak Bigetron kayak marga super apa ya kan, atau kayak Carl TZ ada TZY-nya. Tapi buat ini nih baru nih, emang dia dari yang Minana sebelumnya aja DR, sekarang jadi AR. Nah, gue nggak tahu nih ya apa arti sesungguhnya dari AR ini, karena ini ya gue lihat kayak Minana aja kan baru kemarin kan munculnya gitu loh, member penuhnya Minana itu baru kemarin tuh yang DR. Tapi emang di PH ini kayaknya lebih sering collab kayak satu tim dibawa ya kan ke MPL pakai nama yang tim sebelumnya gitu loh. Contohnya ya Minana ini. Good luck nih buat Minana dan EVOS untuk kerjasama ke depannya berarti. Tapi gak ketinggalan juga buat Minana, ini coachnya banyak banget teman-teman. Coachnya nih ada 5 ya, termasuk Yeli Hayes yang bakal jadi coaching staff juga. Wah, ada Bityoar, ada Isonar, ada Zeming Yuar, nih Yeli Hazar, semuanya air semua. Terus ada Imba Dejar. Ini coaching staffnya udah banyak ya. Ada head coach ya kan, si Isonar ini head coach nih yang tengah. Yeli Hayes, terus Bitoyar, sama Imbade JR. Ini bakal jadi MPL coaching staff. Nih 4 nih berarti. Oh, 4 untuk coaching staff MPL, 1 buat MDL nih yang Zemingyuar. Wah, apakah meta coach banyak ini akan diimplementasikan juga di Indonesia? Menurut gua 3 aja udah cukup sih harusnya untuk coach. Gimana menurut kalian? 5 coach teman-teman. Apakah termasuk dengan coach fisik? Kalau coach fisik gue setuju sih. Ada mental coach sama apa ya bahasanya kayak exercise coach lah. Untuk olahraga baru gue setuju tuh 5, gak apa-apa. Asalkan pembagian job desk-nya masing-masing udah tahu teman-teman. Selanjutnya ada announcement dari MPL Malaysia. Ada tim hak teman-teman, dimana ada Amtuah sebagai manajer, Amok sebagai coach, ada EGM sebagai analis, ada Gary sebagai jungler, Iris sebagai explainer, Nuar sebagai roamer, Panda sebagai gold laner, Yura sebagai mid laner, dan Yun sebagai jungler. Nih Panda ya, Panda ini nickname yang sebenarnya juga kalau misalkan kita lihat dari historicalnya dia ya, dia perform lah. Tapi tim hak di bawah coach Amox ini yang gue lebih penasaran. Todak udah sempat berhasil ya kan. Mungkin kalau tim secret ya ada faktor X-nya lah waktu season lalu ya kan. Tapi tim hak kita tunggu nanti akan seperti apa coach Amox bersama dengan tim hak teman-teman. Selanjutnya ada MPX Ensea. Ensea ya kalau dibacanya ya. Ada hak manager, Pozan sebagai coach, ada Yetri sebagai explainer, ada Sonic sebagai jungler. Wih, ini Sonic ya namanya, keren banget gitu loh. Udah kayak nama fans Sonic gitu loh. Ada Saf SZ. Ini bacanya agak susah ya. Sebagai gold laner, ada Mali-chan sebagai roamer, mungkin temannya Momo-chan. Ada Hyde sebagai mid laner, dan ada Hawk
sebagai roamer. Wah, ini dia. Untuk season yang ke-11 ada salah satu orang yang berpengalaman, yaitu adalah Pozan. Wah, Pozan ini memiliki pengalaman ya kan di musim yang ke-11 dan dia akan menjadi coach untuk MPX NCA ini. Wah, gak sabar nih buat MPL Malaysia juga, karena gue kan lumayan mantau lah untuk MPL-MPL luar. Jadi kita tunggu aja teman-teman, bakal seseru apa MPL Malaysia season 12. Apalagi ada wildcard dan juga slot M Series. Buat yang nanya Demon Kite kemana? Ini jawabannya teman-teman, RSG Malaysia. Ada Tupai sebagai manajer, Skadaga. Wah, Skadaga yang kemarin tuh mungkin teman-teman udah sempat lihat announcementnya. Gue juga udah sempat mention kalau Skadaga sekarang jadi coach. Buat teman-teman yang nggak tahu dia siapa, dia adalah temen gua, manajer gua waktu gua di Victim, teman-teman. Jadi Skadaga sama satu lagi ada namanya Korikel. Itu dia jadi manajer dan juga asisten manajernya waktu Victim zaman-zaman MDL season yang pertama dan sebelum season yang pertama. Skadaga sekarang jadi coach. Wih, good luck nih buat Skadaga ya, karena kebetulan temen gua guys yang satu ini. Ada Rain juga sebagai analis, ada Izanami masih untuk di mid lane, ada Loleal di gold lane, Ripo sebagai XP laner, Lingeza jatuhnya ya bacanya, Lingeza sebagai jungler, ada Storm sebagai roamer, Zep sebagai roamer, dan Demon Kite sebagai jungler juga. Nah, ini dia jawabannya. Kalau misalkan teman-teman nanya kemana si Demon Kite, dia ke RSG Malaysia dari RSG PH. Sedih sih ya ngelihatnya ya, karena padahal kalau dilihat-lihat ada Aqua, ada Nuts, terus juga kita lihat kan ada Light. Kenapa nggak main bareng? Tapi ya balik lagi, alasan dari Demon Kite cuma Demon Kite yang tahu sama tim RSG PH. Good luck di RSG Malaysia nih buat Demon Kite. Selanjutnya masih ada Red Esports yang mengumumkan lagi rosternya. Ada NR Mamba sebagai manajer, Sora Payung sebagai coach, ada Samilo sebagai analis, Ren QT, N-nya panjang soalnya, XP laner, Mal sebagai roamer, Kim sebagai mid laner, Aimal sebagai jungler, Melboy sebagai gold laner, dan Exort sebagai mid laner. Nih Exort, ini Exort yang ini, Exort yang PH ya? Iya cuy, ini Exort yang PH. Wah, ini dilihat-lihat udah bener-bener mulai bereksplorasi ya. Entah beberapa pemain dari MPL Filipina ke Malaysia atau MPL Filipina ke Kambodia. Kalau Indonesia kan sekarang rata-rata ambilnya kalau nggak Myanmar ya kan, baru tuh mungkin ambil yang PH ya kan, kalau misalkan masih ada yang berminat untuk bertanding di MPL Indonesia. Tapi ya ini dia untuk yang sudah diumumkan oleh MPL Malaysia, dan masih ada beberapa tim yang harusnya sih masih kita tunggu untuk announcementnya, termasuk Homeboys ya kan, dan juga mungkin tim Secret nantinya, karena tim Secret masih belum ada di sini, dan kita tunggu nanti announcement selanjutnya dari MPL Malaysia. Selanjutnya adalah announcement yang saling connecting satu sama lain teman-teman, yang bakal kita mulai dulu dari MDL. Dimana untuk MDL, nah ini nanti fokusnya bakal berbeda nih teman-teman, karena ada beberapa pemain dari MPL turun ke MDL kayak Dreams dan juga Hijume. Yang bakal gue mention juga ada Cait yang bakal join ke EVOS Icon, EVOS MDL, dikarenakan Doma kan naik ke MPL teman-teman. Dan welcome back Fearless. Wah, tapi Fearless ada catatan teman-teman, belum bisa bermain di 4 match karena masih memiliki penalti yang berjalan. Ya gue gak tahu sih penaltinya gara-gara kasus yang kemarin kah atau seperti apa. Tapi Fearless bakal bermain nantinya untuk Dewa United Esports, harusnya sih sebagai jungler karena dia kan terakhir main jungler kan. Selanjutnya ada Dewa yang bakal join juga ke Jordan Legends teman-teman. Gak sampai di sini, gue bakal ke MPL Indonesia karena Doma sudah diumumkan dan resmi Doma akan join ke EVOS Legends dari EVOS Icon. Wah, menyisakan Veldora sih gue kayak, waduh, apakah nanti Veldora akan menggantikan tempat dari Fluffy? Tapi Fluffy sih lagi on fire banget gitu kan. Kalau dari yang gue lihat ya, ini EVOS Icon atau MDL-nya EVOS tuh lumayan sukses loh. Karena apa? Karena 80% dari pemain EVOS Icon di season lalu yang jadi juara itu main di MPL sekarang. Makanya kayak ini regenerasinya cepet banget cuy. Kayak Veldora bener-bener satu-satunya pemain yang tersisa di MDL, dan Doma adalah pemain keempat yang naik ke MPL setelah EVOS Icon memenangkan 2 turnamen penting, MDL dan juga WCG kemarin. Lanjut, kayak yang tadi gue bilang, Dream sama Hijume turun ke MDL, begitu juga dengan Coach Rens. Nah, Coach Rens yang
ya kita tahu lah mungkin ada satu dan lain hal, tapi Coach Rans turun ke MDL, namun dia akan digantikan oleh Coach Erpang, yang dia ini adalah, buat teman-teman yang sering nonton live stream gue mungkin tahu lah, dia adalah Clipper. Enggak teman-teman, dia adalah sosok ex coach analis dari Onyx Indonesia, Onyx Prodigy terutama. Jadi buat Onyx MDL nya teman-teman, di season yang ke-7 kemarin dia itu jadi analisnya di bawah naungan juga dari Mas Chris Lionheart. Tapi dia datang dari free agent teman-teman nih, dia datang dari free agent langsung ke MPL dan jadi coach utama dari Geek Farm Indonesia. Luar biasa ya Erpang ya. Dari membership gua juga nih soalnya teman-teman. Nah, makanya kalian join membership ya kan, kalian jadi coach kali. Nah, tapi yang menarik perhatian gue adalah bukan cuma announcement yang tadi udah gue mention. Oke lah, let's say mungkin ada pro kontra soal Hijume kan, karena Hijume itu tersorot banget kamera ya kan di EVOS TV lebih tepatnya. Sempat berdebat sama Coach AG, tapi guys percaya sama gue guys, kita cuma dikasih lihat sebagian luarnya aja. Kita nggak tahu dalamnya apa. Pasti ada alasan juga kenapa Hijume dan Dreams turun ke MDL. Selain alasan karena MDL juga global band, mungkin untuk memperluas pool hero. Balik lagi, yang tahu alasannya, exact alasannya itu Mas Oner sih. Nggak. Maksud gue ya intinya internal EVOS doang yang tahu. Jadi kita sebagai outsider harus bisa lebih bijak dalam menanggapi sesuatu. Salah satunya adalah announcement seperti ini. Cuma yang menarik perhatian gue bukan Cait juga bukan, tapi adalah temporary break dari Psychots dan juga Clau Kun. Nah ini gue lebih nggak tahu nih, gue lebih no clue nih. Ini kok tiba-tiba ada temporary break gitu loh. Tapi udah berjalan season, ya mirip-mirip lah sama VL lah kan, kagak expect gitu loh. Tiba-tiba kayak, take a break nih. Ada apa nih ya kan? Tapi ya good luck untuk Psychots dan juga Clau buat EVOS ya kan. Balik lagi, gue lebih mencoba untuk menjadi contoh yang bijak agar kita outsider nih kagak sotoy gitu loh ya kan. Wah internal ada ini ada itu. Gua yang deket sama Bapet aja gua kayak santai, udah guys hargain aja ya kan. Yang namanya perbedaan pasti ada, apalagi dalam sebuah tim. Kita aja sama orang yang deket sama kita kadang beda kan. Gimana misalkan ada lebih dari 2 atau 3 orang, wah pusing tuh pala. Makanya kita sebagai outsider, penikmat MPL, penikmat MDL, penikmat esports scene, coba nikmatin aja ya kan. Tapi nikmatin, jangan kemakan Clipper teman-teman ya. Tolong ini mah. Dan itu menjadi penutup untuk video Kabrowsing kali ini. Nah, sore kita bakal lihat nih apakah Doma akan bermain atau tidak. Karena EVOS bakal ketemu Rebellion. Per video ini diupload di hari Jumat. Semoga kita bakal menyaksikan sesuatu yang menarik, karena gue juga pasti bakal restream nanti sore. Untuk Sabtu sih enggak ya, karena Sabtu gue bakal on duty. Minggu mungkin baru gue restream lagi. Dan kita ketemu lagi nanti di recap MPL atau bahkan K-Breakdown. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa bahagia. Dadah.